Dari Yohanes 13. Mari kita lihat di Yohanes 13. Yohanes 13. Saya hanya baca ada beberapa ayat saja ya. Oke. Yohanes pasal 13. Yohanes 13. Mari kita lihat di ayat yang 12 ya. Sesudah ia membasuh atau Yesus membasuh kaki muridnya, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar atau tepat. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikian pembacaan kita. Mari kita berdoa. Ekstra. Bapak yang sudah, terima kasih untuk kami sudah bisa berjumpa lagi. Sekarang saya mau masuk Bapak berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga kami tidak salah mengerti ya Bapak. Dan di nama Tuhan Yesus sampai berdoa. Amin. Amin. Tema atau teks yang saya ambil dari sini, saya kasih temanya adalah apakah Yesus disebut Tuhan atau Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai Yesus, apakah Yesus itu manusia atau dia hanya manusia saja? Apakah dia benar adalah Tuhan? Ini sering diperdebatkan oleh kalangan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Dan pada akhir-akhir ini, saudara-saudara, mengenai ketuhanan Yesus dipertanyakan dan diperdebatkan. Kenapa? Karena manusia ingin tahu yang sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Justru semakin mereka mau menyelidiki itu, maka ada dua kelompok yang memahami mengenai Yesus. Satu kelompok tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dia hanya Tuhan manusia. Satu kelompok yang cinta firman Tuhan, yang mengerti tentang Yesus, yang menjunjung tinggi ajaran Yesus dan para rasul. Kita adalah kelompok orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, saya ingin mengajak kita untuk menyelidiki mengenai tentang kata istilahnya Tuhan atau Tuhan atau Allah, atau dalam panggilan sehari-hari juga agak menyebutnya guru dan sebagainya. Nah, sebab kita lihat di papan tulis ini ya, Sang Pencipta yang kita sembah. Sang Pencipta artinya yang menciptakan langit dan bumi. Dan siapa dia? Kan kita mau katakan. Nah, memang Alkitab di ayat yang di Kejadian pasal 1 ayat 1 jelas. Pada mulanya adalah in the beginning. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan
dan bumi. Gitu. Nah, ada kata Allah dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Ibrani pakai Elohim. Nah, supaya kita belajar ya. Ada namanya pakai Elohim, diterjemahkan ke Indonesia. Pakai bahasa Arab, kita kutip bahasa Arab. Allah. Nah, kalau di bahasa Jawa mereka pakai Gusti ya. Gusti. Jadi kita pakai umum aja ya, Indonesia. Dari Sabang dan Merauke itu sebut Allah, karena kita pakai ini kutip, nggak ada kata lain, pakai bahasa Arab. Allah. Jadi bahasa Ibrani Elohim. Saudara ya. Nah, kemudian kita lihat pada waktu Elohim, Allah menyatakan diri kepada Musa di padang gurun. Musa itu kan lari dari istananya Firaun kan. Dia jadi gembala memelihara binatang di padang gurun. Dan di Midian. Tuhan menyatakan diri. Itu adalah Allah menyatakan diri. Aku adalah Allahnya nenek moyangmu, bapakmu itu Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Musa kan tanya, kalau aku mau ketemu sama umat Israel yang ada di Mesir, nanti mereka tanya, namamu siapa? Ya, maka muncullah Allah mengatakan, namaku adalah aku adalah aku. Aku adalah aku. Muncul namanya aku adalah aku. Aku adalah aku. Ya, kalau bahasa King pakai I'm that I'm. Aku adalah aku. Nah, aku adalah aku. Tulisannya ini ada 4 huruf. YHWH. Nah, ini tidak ada vowel di sudut, tidak ada vowel. Jadi orang Yahudi kalau ketemu kalimat ini, mereka nggak berani sebut. Karena saking kudusnya nama itu, akhirnya mereka ganti pakai Adonai. Panggil ganti Adonai. Nah, Yahweh itu diterjemahkan ke Indonesia, Tuhan, huruf cetak kata yang gede ya, capital letters ya. Tuhan. Nah, kalau Adonai ini bisa huruf kecilnya Tuhan, tapi juga bisa Tuhan artinya. Ini di dalam perjanjian lama ya. Nah, kita tahu ini dalam perjanjian lama, oke? Nah, jadi dalam Indonesia kita pakai Elohim itu Allah, Yahweh ini Yehovah, kita sebut Yehovah. Memang ada yang menyebutnya Yahweh. Lebih cenderung kita pakai Yehovah. Kita terjemahkan di Indonesia huruf besar Tuhan. Nah, karena orang Yahudi ketemu kalimat ini nggak berani nyebut, mereka ganti Adonai, Tuhan huruf kecil. Boleh juga namanya Tuhan sebenarnya, itu ya. Oke. Nah, kadang-kadang orang Yahudi juga panggil orang yang terhormat, dia panggil Rabuni, guruku, atau bisa juga arti Tuanku. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru kan pakai bahasa Yunani Greka. Ini PL pakai bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita lihat di perjanjian baru pakai bahasa apa? Yunani. Nah, Allah di dalam perjanjian lama kan Elohim ya, bahasa aslinya ya. Kalau di perjanjian baru pakai Kurios. Kita terjemahkan Tuhan. Kadang bisa dia terjemahkannya Tuhan. Oke. Nah, kemudian ada bahasa Yunani pakai Theos. Kita terjemahkan Allah. Kalau bahasa Inggris mereka terjemah God. Pakai God. Oke. Kalau yang Furious ini bahasa Inggrisnya sekarang ditulis roll. Oke. Nah, di perjanjian baru kadang-kadang Yesus dipanggil didaskalos bahasa Yunaninya, atau guru kalau bahasa teacher.
guru. Nah, sekarang begini saudara-saudaraku ya. Nah, kenapa kita mau membahas, memperjelaskan masalah ini? Ini karena ada hubungannya pribadi kita dengan Tuhan yang kita imani dan kita sembah. Nah, bagaimana caranya kita menyapa dia? Kita memanggil dia? Apakah Yesus itu Tuhan atau Tuhan bagi kita? Nah, jadi dari pertama kita mau lihat dulu kata Adon. Nah, bahasa Ibrani itu Adon itu Tuhan. Saudara, Tuhan. Oke? Dari akar kata Adonai. Oke, Tuhan. Nah, di mana kita bisa dapat kata Adon itu atau Adoni? Nah, coba kita lihat di Kejadian 24:12. Oke? Abraham disebut Tuanku. Dia pakai Adon, Adoni, asal katanya ya. Oleh hambanya. Ya, hambanya ini kan dia kan disuruh pergi mencari istri untuk Ishak kan ke tanah kelahirannya. Lalu dia mengatakan, dia memanggil Tuhan. Nah, Tuhan itu dia panggil itu Yehova. Tuhan Yehova Elohim katanya. Tuanku Abraham. Tuanku pakai tuanku itu Adoni katanya. Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini. Nah, itu istilahnya pakai Adoni. Tuanku. Abraham disebut tuanku. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi istrinya Abraham, Sarah, memanggil Abraham tuanku. Kejadian 18:12. Dia mengatakan begini, karena ada malaikat datang ke rumahnya, dia ngomong, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sudah tua, nggak mungkin bisa punya anak lagi. Sedangkan tuanku sudah tua. Tuanku itu maksudnya Abraham. Tuanku. Jadi Sarah memanggil suaminya Adoni. Tuanku. Terjemahan Tuhan, bukan Tuhan, tapi Tuanku. Adoni. Nah, di surat Petrus 1 pasal 3 ayat 6, Petrus mengatakan, Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia Tuan. Lalu ini panggilan hormat, rasa Tuan. Oke, nah ini kata Adon. Kemudian kata Adonai, tadi ada Adonai ini Adonai. Oke, nah sekarang kita lihat Adonai. Nah, di dalam Perjanjian Lama kata Adonai artinya adalah Tuhan. Tuhan juga bisa, artinya Tuhan, panggil Tuhan kita. Nah, jadi ini adalah yang dipakai oleh Perjanjian Lama ya. Nah, ini bentuk hormat, panggilan Adonai bentuk hormat yang sifatnya mengagungkan orang, pada seseorang yang khususnya untuk Tuhan Elohim kepada Allah God, maka dipanggil Tuhan Adonai gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau orang Yahudi melihat kalimat ada kata YHWH ini, maka diganti menyebut nama Adonai, maka Tuhan itu ya. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa Yahweh ini sebenarnya adalah nama pribadi. Nama pribadi Elohim. Maka disebut Yehova, Tuhan. Itu nama pribadi Allah. Ya. Lalu diterjemahkan ke Indonesia pakai Tuhan. Kalau di bahasa Inggris, huruf besar semua. Nah, saudara, jadi ini jelas ya. Kalau kita lihat ada kata Adon, itu artinya Tuhan. Kalau kita lihat Adonai, itu menunjukkan kepada Tuhan yang maha berkuasa, yang maha pencipta. Itu disebut Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kita bisa dapat ayat ini di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4. Nah, ini ayat ini mengatakan, inilah riwayat langit dan bumi ketika semua itu diciptakan pada waktu Tuhan. Dia pakai ini, Yehweh. Ya, dipakai Yehweh. Tuhan. Dan mengatakan juga Tuhan Allah. Jadi ada pakai Yehova Elohim menjadikan langit dan bumi. Nah, dia pakai ini. Oke, ini. Kemudian kita lihat lagi
di Kejadian pasal 2 ayat 8. Pakai Tuhan Allah. Dia pakai Tuhan Allah. Dia pakai Tuhan yang berurutan. Tuhan Allah, Elohim. Apa yang ayat ini kata? Tuhan Allah telah membuat Taman Eden. Nah, itu adalah sang pencipta itu. Kemudian kita lihat lagi di Kejadian 15:2. Abraham menjawab, Tuhan Allah. Nah, kenapa katanya? Apa yang engkau berikan kepadaku? Kan Tuhan berjanji kan? Kalau diterjemahkan literally maka Tuhan, Tuhan. Jadi Indonesia menerjemahkannya Tuhan huruf kecil dan Allah huruf besar. Jadi mengekspresikan dia adalah Tuhan yang maha berdaulat. Oke. Nah kemudian lagi kita lihat di kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Nah di sini dia menyebut adalah Adonai Elohim. Nah, Adonai Elohim, Lord God, berdoa kepada Adonai Elohim. Nah jadi kita lihat ini dengan pakai itu jelas sekali Adonai ya, Elohim dia sangat jelas ya menunjukkan kepada Sang Pencipta Tuhan. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi saudara-saudara ya bahwa di dalam nubuatan nama Sang Pencipta itu yang ditunjukkan kepada seorang yang di mana Allah Bapa yang akan mengutus yang itu disebut Mesias atau Sang Juru Selamat. Nah, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oke, nah ini mengenai Mesias yang dijanjikan yang akan datang. Nah Mesias ini sebenarnya siapa? Sebenarnya dia adalah Tuhan yang akan datang menjadi Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Nah, di sana disebutkan ada nubuat itu anak atau putra telah lahir bagi kita dan telah diberikan kepada kita. Dan pemerintahannya, nah, tahu pemerintah, dia memiliki otoritas penguasa, ada di pundaknya dan namanya, apalagi ajaib, penasehat, Allah yang perkasa, bahasa Ibrani Elohim yang perkasa. Kemudian ada Bapa yang kekal, Father, Bapa, apa ya Father, dan juga Raja Damai. Nah, nubuat ini menunjukkan jelas kepada kita adalah Sang Mesias yang akan datang. Kalau itu Sang Mesias siapa? Maka kita katakan dia adalah Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia Yesus Kristus? Sangat jelas bahwa Allah Sang Pencipta itu kan Allah Bapa, ya kan? Kemudian dia menjadi manusia. Sesuai dengan yang ditulis di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Nah jelas. Oke, saudara-saudaraku. Nah, sekarang mari kita lihat di perjanjian baru. Ada namanya istilah panggilannya Kurios. Kita lihat Kurios. Nah kata kurios ini selalu muncul di Alkitab Perjanjian Baru. Kurios tunjukkan kepada Sang Pencipta itu yang kita sembah itu adalah Tuhan. Nah kadang-kadang kurios ini bisa diartikan juga Tuhan di dalam konteks harus ada konteksnya. Kapan dia itu menunjukkan kepada Tuhan, kapan dia harus menunjukkan kepada Tuhan. Nah ini jadi masalah besar di kalangan orang Kristen yang tidak memahami mengerti kata kurios ini bisa membuat kita salah mengekspresikan menyebut memanggil Tuhan Yesus. Apakah dia Tuhan Yesus atau dia Tuhan Yesus? Ini penting bagi kita, oke? Nah, jadi arti daripada kurios Tuhan itu menunjukkan kepada dia yang berkuasa, berdaulat, yang maha kuasa. Kalau Tuhan itu adalah panggilan kepada seseorang yang kita hormati, disebut Tuhan. Oke, sangat jelas Tuhan. Oke, nah contohnya, kalau saya panggil Pak Surya, kan bahasa Indonesia Pak ya. Itu bahasa Yunani itu kurios.
Sama. Kurios. Kalau saya panggil Tuan Asun, boleh nggak? Boleh. Hanya kita di Indonesia jarang mau panggil orang Tuan ya. Tuan itu selalu punya image yang agak jelek karena orang yang kayak orang itu penjajah itu selalu kita pakai Tuan. Ih, dia selalu jadi penjajah saya. Lebih aku panggil Pak. Dia panggil Tuan itu sama artinya Pak, Tuan. Ya, makanya Tuan Asun bisa. Nah, tapi nggak bisa Tuhan Asun. Nggak bisa, nggak boleh. Karena ini diberikan kepada yang kita sembah. Kurios. Ya. Kemudian kita lihat ada kata Theos. Nah, Theos kita terjemahkan Allah, God, Allah. Oke, itu adalah Theos. Selalu kepada yang sang pencipta kita mengatakan Theos adalah Allah. Nah, kadang-kadang Yesus dipanggil guru, didaskalos, guru. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita lihat kapan orang memanggil Yesus itu Tuhan? Konteksnya Tuhan. Nah, mari kita lihat di catatan Alkitab. Oke? Nah, kalau kita lihat di Markus pasal 10 ayat 51, ini ada seorang buta, namanya Bartimius, orang buta ini, ya. Dia menyapa Yesus, mohon belas kasihan supaya dia menyembuhkan dia, kan? Dia panggil Rabuni. Nah, mana Rabuni ini? Ini ada Rabuni. Rabuni, bahasa Ibrani Rabuni. Kenapa dia memanggil Yesus Rabuni, bukan panggil Kurios Tuhan? Karena dia belum mengenal Yesus secara pribadi. Itu yang harus kita. Dia belum kenal Yesus secara pribadi. Dia hanya tahu Yesus itu berkuasa sebagainya, maka dia sapa dia Rabuni. Nah, kata Rabuni ini adalah guruku. Nah, bisa bermakna arti juga tuanku. Nah, saya kasih contoh. Di kalangan orang Tionghoa, kita kenal dengan guru itu adalah apa? Pakai laoshi ya. Laoshi. Nah, dalam budaya orang Tionghoa, memanggil seseorang yang lebih tua juga bisa panggil laoshi. Yang saya kenal sehari-hari, dia ngajar, jadi dosen dan sebagainya. Dia panggil, laoshi, padahal saya bukan muridnya, tapi saya panggil dia laoshi. Atau saya juga panggil dia Xiansheng. Bisa artinya sama. Dalam bahasa Mandarin juga kedua ini interchangeable. Nah, kalau dalam bahasa Hakka paling mudah dimengerti. Kalau saya ketemu guru saya panggil Sinsang. Guru. Sinsang. Kalau dia bukan guru saya juga boleh panggil Sinsang. Mister. Sir. Pak. Nah, di dalam bahasa, di dalam budaya orang Ibrani boleh pakai Rabuni, guruku, atau dalam makna tuanku. Maka mereka panggil Rabuni. Ya, minta belas kasihan supaya Tuhan Yesus itu menyembuhkan mereka. Nah, kemudian kita lihat lagi ada contohnya. Perempuan Samaria yang bertemu Yesus di sumur di Samaria ya. Dia menyapa siapa? Yesus, Tuhan. Dia panggil Tuhan. Tuhan itu artinya kurios, pakai ini. Dia pakai kurios. Tapi dia tidak menyebut dia Yesus Tuhan ini, tapi dia pakai Tuhan. Tuhan. Nah, dia panggil Tuhan, dibilang, engkau tidak mempunyai timba untuk menimba air yang begitu dalam. Bagaimana kamu memperoleh air hidup? Dia menyapa Yesus pakai ini, Tuhan. Katanya kalimatnya apa kalimat? Katanya sama dengan artinya kurios. Nah, bisa arti Tuhan, tapi dia kan belum kenal Yesus siapa. Maka dia panggil hormat kepada seorang itu Tuhan, katanya ya. Oke. Nah, kemudian nanti saudara ada lagi contohnya. Ini ada 10 orang kusta. Ya, mereka mengambil Yesus, panggilnya apa? Tuhan, kasihanilah kami. Ya, minta disembuhkan gitu loh. Memanggil Tuhan, pakai kurios juga.
pakai kurios Tuhan. Nah, oke. Saudara, kurios. Kenapa? Karena mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Maka mereka menyapa Yesus adalah Tuhan. Hanya tahu Yesus ini orang yang hebat, yang bisa menyembuhkan orang, maka dipanggil Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih lihat. Jadi kita lihat, di dalam perjanjian baru, terjadi ada perubahan. Kalau di perjanjian lama, ada namanya Allah itu Elohim. Kalau perjanjian lama itu ada namanya Yahweh itu Jehovah, ada Tuhan, ada panggil Adonai, gitu ya. Nah, kalau di perjanjian baru terjadi perubahan, ada panggilan Kurios, lalu menunjukkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Oke. Nah, Theos dipanggilnya adalah juga Allah, juga Sang Pencipta. Betul nggak? Nah, sekarang kenapa Yesus dipanggil guru atau Tuhan? Karena orang memanggil dia, mereka belum kenal Yesus secara pribadi. Nah, sekarang kenapa di Alkitab sering mengatakan Yesus adalah Tuhan? Dan di dalam Yohanes pasal 13 yang kita baca tadi, saudara, di mana Yesus mengambil air dan menyucikan kaki murid-muridnya. Ini ditolak oleh Petrus, nggak mungkin. Masa Yesus itu gurunya, Tuhannya, Tuhan mereka, cuci kaki nggak mungkin. Tapi Yesus memberikan contoh, membersihkan kaki mereka. Ya, dan kamu juga harus melakukan itu. Seperti aku telah melakukan kepadamu. Itu adalah satu contoh menyatakan apa? Kerendahan hati untuk berbuat sesuatu kepada orang yang lain. Harus saling peduli, saling mengasihi, inti dari apa yang Yesus ingin ajarkan ya, saudara. Nah, jadi Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Lalu kata Yesus, kata kamu menyebut aku guru. Nah, guru itu bahasa Yunani didaskalos, guru. Kalau bahasa Ibrani ini Rabuni. Rabuni ini artinya aku, menunjukkan guruku, ya, guruku. Oke, nah didaskalos, guru. Nah, jadi kata guru itu bisa punya pengertian arti ini sama dengan istilahnya sudah katakan Tuhan. Tuhan. Ya kan Tuhan. Oke? Nah, jadi di sini ada kan kamu menyebut aku adalah guru, betul dia jadi dia mengajar di sekitar. Dia adalah Tuhan, guru dan Tuhan. Mana ini yang Tuhan? Tuhan yang kita sama dengan Tuhan ya. Guru dan aku Tuhan. Kenapa kayak Tuhan terusan bukan Tuhan? Tuhan gitu saudara. Sangat jelas saudara. Karena Yesus mengatakan perkataan itu benar, nggak salah. Kamu mau nyebut aku guru itu artinya Tuhan, dan adalah Tuhan. Sama. Oke. Nah, saudara, sangat jelas apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ya, bahwa Yesus disapa Tuhan itu membuktikan orang belum mengenal dia secara pribadi. Tetapi setelah orang mengenal dia, mereka tidak sapa lagi Tuhan, tapi mereka sapa Tuhan. Oke. Nah, sekarang mengapa Yesus harus dipanggil Tuhan, bukan Tuhan? Yang pertama, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia juga adalah pencipta. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ketiga, saudara melihat. Jadi Yesus juga disebut juga sang pencipta. Maka dia harus disapa Tuhan. Yang artinya yang berdaulat, yang berkuasa. Oke? Kemudian kenapa Yesus harus dipanggil Tuhan, bukan Tuhan? Karena Allah Bapa telah memberikan kuasa di bumi dan di surga. Oh, artinya apa? Yesus powerful. Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu hanya berkuasa di dalam satu rumah kecil, ya, di dalam rumah kecil aja kan, ya satu konflik, pemilik ini tuan rumah, kan tuan rumah. Kalau Tuhan itu semua yang dikuasainya. Kalau kata Tuhan
dia menguasai kecil. Maka Yesus dipanggil Tuhan atau Tuhan? Ya, Tuhan. Kemudian karena Yesus bangkit dari mati membuktikan ia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia adalah Tuhan yang hidup, bangkit dari mati. Aku adalah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection. Kata I am ada menunjukkan kepada I am. I am yang di sini. Yang bahasa ini tuh I am that. Oke, bahasa that I am ya. Ini yang bahasa Inggris ini. I am that I am. Aku adalah aku. Oke. I am that I am. Oke. Kemudian lagi kita lihat bahwa Yesus harus disapa Tuhan bukan Tuhan. Karena Allah menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Di mana ayatnya? Kisah Para Rasul 2:36. Nah, saudara, ini bisa menjadi harus kita hafal ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ini adalah yang dikatakan oleh Rasul pada waktu dia khotbah kepada orang Yahudi. Katanya Yesus yang kamu mati ini pantek ini katanya. Siapa dia? Nah, coba kita baca yang 32. Jadi seluruh kaum Israel, orang Yahudi harus tahu dengan pasti katanya. Pasti tahu apa? Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu adalah yang menjadi itu harus dihapus sebenarnya, bukan menjadi. Adalah. Nah, itu terjemahan Kingnya bagus. Adalah Tuhan. Nah, kata Tuhan Krios dan Kristos. Kurios dan Kristos. Nah, kita baca Kristos. Nah, Kristos artinya Kristus. Artinya yang diurapi oleh Allah. Satu-satunya orang yang diurapi, nggak bisa yang lain. Jadi Kristos. Jadi Kurios, Kristos. Yesus adalah Kurios, menunjukkan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang berkuasa, yang telah bangkit, dan Allah menjadikan dia adalah adalah Tuhan dan Kristus. Oke, ini sangat jelas. Nah, kemudian sudah kita lihat lagi, ya. Nah, Yesus selalu mengatakan di dalam di Yohanes pasal 6, pasal 7, 8 ya. Aku adalah terang, aku adalah roti hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala. Bahasa Inggrisnya aku adalah I'm. Nah, kata I'm. Ini ada I'm. Nah, ini menunjukkan kepada the great I'm. Yang menunjukkan kepada siapa? Yesus Kristus. Itu siapa? Yesus. Selalu menunjukkan kepada Yesus. Ya, Yesus. Nah, yang datang itu adalah Yesus. Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus siapa sebenarnya? Dalam perjanjian lama, dia adalah Yehova, Tuhan yang datang menjadi manusia. Nah, karena itu saudara, ada kelompok orang Kristen yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, tapi Tuhan juru selamat. Dia maksudnya Tuhan itu adalah Yehova atau Yahweh yang juru selamat. Nah, sekarang Yahweh itu yang ada di perjanjian baru siapa? Yang kita katakan adalah Yesus Kristus. Dia juru selamat. Yes. Nah, kenapa? Karena mereka mereka tidak percaya Yesus yang datang sebagai manusia itu bukan juru selamat. Dia hanya pelaksana katanya. Yes. Dia adalah mediator. Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya yang berkenan kepada Allah. Maka itu di dalam Kisah Para Rasul 2:36 itu Yesus yang kamu pantek yang mati itu sekarang hidup lagi. Maka Allah menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Orang Yahudi punya konsep teologi sudah ngerti, paham itu apa yang disebut kata Tuhan dan Kristus, saudara. Nah, jadi sangat jelas, saudara, bahwa Yesus yang adalah mengambil manusia, dia adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Ya, dia manusia
Nah, kalau seseorang yang mengaku dirinya Kristen ya, dia tidak percaya Yesus adalah juru selamat, bagaimana mungkin dia bisa masuk surga? Tidak mungkin. Nah, kalau seorang tidak percaya Yesus adalah anak Allah, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Sesuai dengan 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 9. Kamu tidak memiliki anak Allah, kamu tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi, pada zaman sekarang ini, orang Kristen yang mengaku Kristen, pengikut Yesus, kalau tidak mengakui Yesus adalah juru selamat dan tidak mengakui Yesus adalah anak Allah dan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, Kurios Tuhan, hanya mengakui Yesus Tuhan. Saya mau tanya, apakah orang yang Kristen begini bisa masuk surga? Diselamatkan? Wah, ini sangat-sangat serius, sangat-sangat penting bagi ini. Karena ini ada berhubungan dengan iman kita. Nah, ini kata iman lagi. Iman. Dengan kata iman. Iman Anda itu berdasarkan apa? Apa iman itu berdasarkan pada opini Anda? Sangat bahaya. Tapi iman kita, iman yang sejati, harus berdasarkan kepada pengajaran Alkitab. Lalu kita perkecilkan, harus berdasarkan kepada pengajaran Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus, dan juga harus berdasarkan kepada pengajaran para rasul Yesus. Para rasul tahu Yesus yang datang mati. Dia adalah anak Allah. Dia satu-satunya juru selamat. Tidak ada lain. Maka itu dia adalah Tuhan. Sekalipun saudara-saudara, Anda tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan, dan pada akhirnya semua ciptaan Tuhan yang ada di surga dan yang ada di bumi akan berlutut dan mengakui Yesus adalah Tuhan, bukan Tuhan. Anda boleh tidak mengakui, tapi pada akhirnya semua ciptaan akan mengakui Yesus itu. Wah, ini sangat luar biasa. Kalau saudara mau tahu, mari kita lihat di Filipi. Nah, Filipi pasal 2. Ini nggak main-main loh, saudara. Ini ayat firman Tuhan ini sangat menguatkan kita, yang mengajar kita soal kebenaran dasar iman yang sejati, saudara. Anda boleh mungkin memanggil Yesus Tuhan, ya. Tapi kalau Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan, anak Allah, ini sangat bahaya, ya, sangat bahaya bagi Anda, ya kan? Mari kita lihat di Filipi pasal yang kedua. Oke, Filipi pasal 2. Nah, mari kita baca di ayat yang ke-9 demikian ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah itu siapa? Ini oknum berapa? Pribadi pertama, yaitu Allah Bapa kan? Sangat meninggikan dia siapa? Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Coba lihat. Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berlutut, bertepuk lutut segala yang ada di ada di langit, yaitu kata surga, dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, di neraka, dan segala lidah mengaku siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kata Tuhan yang masih pakai kurios di sini. Bagaimana mungkin kita menerjemahkan di situ pakai Tuhan dalam penginjilan? Ini kesalahan missionaries burden. Dia menerjemahkan Alkitab King James ke bahasa Indonesia. Masa dia berarti percaya Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah Tuhan? Very wrong. Sangat bahaya. Anda memperkenalkan Yesus hanya Tuhan sederajat dengan manusia.
You turunkan dia keilahiannya kepada manusia. Sekarang Yesus sudah mati, bangkit. Makanya Alkitab di sini Bapak meninggikan Yesus namanya. Kenapa Anda masih pakai kata Yesus adalah Tuhan? Something wrong. Kita harus memanggilnya, menyembahnya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukankah Thomas Rasul Yesus yang ragu-ragu ini? Aku belum melihat, aku tidak akan percaya. Sekali aku tidak akan percaya. Waduh. Iya, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, ada Thomas tadi. Yesus panggil, Thomas, lihat tanganmu. Masih ada bekas. Saudara, kalau saudara kena luka bakar, aku masih ada bekas. Saya masih ada. Ini masih ada bekas. Kalau Tuhan punya tubuh yang mulia itu, kok masih ada bekas? Yes. Dia bilang, lihat tanganmu. Rangka musuhmu yang ditombak itu oleh pasukan Romawi yang keluar darah dan air. Sekali-kali jangan engkau tidak percaya. Percaya. Lalu apa kata Thomas? Tuhanku, Allahku, Adoni, Tuhanku dan Allahku, Theos and Kurios. Ini statement pernyataan iman sejati yang keluar dari mulut Thomas yang kita imani. Jesus Christ is my Lord and is my God. Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah saudara masih bingung melihat orang berdebat di YouTube mengenai nama ini? Apakah Yesus yang kita sembah itu harus dipanggil Tuhan atau Tuhan? Bagi diri, bagi kami, bagi saya memanggil menyembah Yesus itu. Dialah Tuhanku, yang Allahku yang hidup, yang menyelamatkan aku dari dosa. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini, supaya kita memiliki pemahaman pengertian yang benar mengenai panggilan atau sapaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang mulia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih akan kasih yang kepada kami, di mana kami Tuhan diselamatkan karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Kami mendapat hidup yang kekal. Pada akhir-akhir ini terjadi kekacauan di kalangan orang Kristen. Mereka menjadi diri anak teolog, mereka sekolah teologi dan sebagainya. Mereka tidak percaya Yesus Juru Selamat. Yang jadi Juru Selamat adalah Tuhan. Bukankah Yesus adalah Tuhan? Yes, Yesus adalah Tuhan, Dia Juru Selamat. Dia bukan hanya manusia yang dilahirkan. Dia adalah Tuhan kami, Sang Mediator, yang diutus, yang diurapi oleh Allah Bapa, disebut Kristus. Bapa yang mulia, kiranya orang-orang Kristen harus cerdik sebentar supaya belajar firman-Mu dengan baik, supaya tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu yang ada di YouTube dan sebagainya. Kiranya Tuhan berkenan kami, Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Bapa kami yang mulia. Terima kasih. Hari ini kami menyerahkan diri dalam tangan. Terima kasih untuk saudara Pak Asul kemarin di rel kereta api dia jatuh. Tuhan menolong dia sehingga dia tidak ditabrak oleh kereta api. Juga Amoy sudah mulai sehat. Tuhan tolong berkati obat diminum supaya tetap kuat dan sehat. Berdoa juga untuk Pak Tom yang sudah menjalankan operasi prostat. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong dia supaya dia semakin kuat dan sehat kembali. Dia berdoa untuk anak Jonathan di Pontianak. Kiranya Tuhan menolong juga misioneri Yos punya anak masih sakit. Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih Bapak. Jika ada saudara-saudara kami yang sakit lemah, Bapak kiranya kasih karunia-Mu.
Kau curahkanlah kepada mereka. Tuhan berkati obat yang mereka pakai. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan tangan Tuhan. Jemaat kami juga yang pimpin yang masih ada di Bali atau pimpin dia. Terima kasih juga saudara kami ada yang tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan pimpin mereka. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan saja. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.